Perkenalkan, nama saya Arif, sering dipanggil Arif Godril. Usaha sekarang Call Me Coffee Roaster, ya di bidang roastery dan coffee shop. Nama saya Suci Priatiningsih, biasa dipanggil Uci, dan sekarang ini saya menekuni kain batik atau jumputan dan aksesoris. Halo, nama saya Brata. Saya pemilik dari usaha Fronistic Woodworking, usaha yang bergerak di bidang interior dan perkayuan. Nama saya Charlie Nur Ardinugroho, biasanya dipanggil Il. Saya sebagai pelaku perancang huruf. Perkenalkan, nama saya Gilang dan saya bisa disebut sebagai content creator, mostly di YouTube. Jadi di YouTube itu saya live stream, bikin konten tuh mengenai, kalau anak-anak tuh bilangnya Smackdown ya, kita nyebutnya pro wrestling atau gulat profesional. Oke, perkenalkan aku Buguh, orang Magelang asli dan sekarang 36 tahun, tua dan still strong di bidang industri kreatif dan mengerjakan GDJK, brand clothing, terus ada Low Carpet Craft, itu industri craft, kerajinan. Terus yang lainnya adalah aku sebagai pelaku kreatif di beberapa brand, termasuk desain, konten, dan macam-macam. Izin perkenalkan, nama saya Tiko Yuniarto, selaku pimpinan dan pendiri komunitas Sigrak Bawono. Komunitas ini berdiri, diinisiasi, dikarenakan karena keprihatinan kami sebagai pelaku pemuda melihat bahwa teman-teman muda banyak yang putus sekolah dan tidak beruntung di dunia akademisi. Perkenalkan, nama saya Galia Diprastian, pemilik Kira Kreatif Agency. Kira Kreatif itu kita teman bisnisnya para owner. Jadi kita itu lebih bergerak ke bidang media sosial di bisnis-bisnisnya orang-orang. Nama saya Irawan Gepi Kristianto, nggak ada Gepinya sebenarnya, tapi Gepi itu jadi nama panggung aja. Kurang lebih 15 tahun terakhir jadi fotografer. Biar oke sing remeh gitu, iso urip bos kok kayu kayak gitu. Ternyata setelah saya jalani tak tekuni, nyatanya ya iso, aku iso pengen iki iso tuku, iso nyelengi. Saiki duwe anak loro iso nyekolahke kabeh kayak gitu. Oh, kalau secara volume mungkin belum terlalu besar, tapi untuk tujuan itu saya udah sampai keluar tuh udah ada. Keluar ke Belanda, Australia, terus Malaysia. Yang terakhir itu dibawa ke mana ya? Perancis. Iya, karena kecintaan ya. Lagi-lagi kalau saya di bidang kopi, saya itu menghidupi anak dan istri dari kopi. Setelah pindah ke Magelang ini, Call Me Coffee berubah identitasnya menjadi tagline-nya Taste of Magelang Coffee. Kami pengen mengenalkan lagi lebih luas tentang ini loh, Magelang itu punya kopi, punya sejarah kopi dan kebunnya yang panjang, yang bisa diceritakan, yang bisa menjadi identitas baru Magelang, seperti itu, Mas. Saya dan tim dan etilen ini sendiri pasarnya ikut luar, ikut marketplace dari luar, web, seperti Creative Market, seperti MyPhone, We Work For Them, gitu-gitu. Marketplace yang sudah menyediakan pasarnya sendiri lah untuk font itu. Bisa dibilang itu jadi penghasilan utama saya di keluarga saya ini. Jadi saya bekerja setiap seminggu bisa 4 kali live streaming, reaction gitu ya. Jadi dari acara semacam itu saya reaction, terus juga itu membuat banyak orang jadi menontonnya. Jadi kayak berasa ditemenin tuh nontonnya. Sama kayak orang kalau live reaction jadi nonton bola gitu kan, nggak ditayangin gambarnya tuh. Saya kayak gitu, bisa ngobrol juga sama orang kalau mau ajak ngobrol di situ. Terus juga penghasilan juga dapat dari Saweria. Tadi kan ada yang memberikan Saweria melalui video reaction biar saya reaction, atau mungkin hanya sekedar bertanya begitu. Dan selain itu saya juga membuat konten tentang pembahasan gulat profesional itu secara sejarahnya, beritanya, dan juga seluk-beluknya begitu. Menurutku sebenarnya kalau industri kreatif di Magelang itu boleh-boleh saja dirimu membuat di sini gitu kan.
Tapi mungkin harus secara terukur bahwa kalau ingin besar, berarti carilah kota besar atau enggak peluang besar. Tapi kalau dirimu untuk hanya sekedar karena aku orang Magelang harus gimana aku mencari sesuatu dan mengembangkan apapun di Magelang, menurutku enggak sinkron dengan dinamikanya diri kita sendiri dengan dinamikanya si Magelang sendiri. Kita tinggal di sini tidak masalah, tapi berpikir berkembangnya tidak di sini itu lebih tepat. Bukan salah, tapi lebih tepat. Jadi kalau untuk ekonomi kreatif sendiri kami sudah membangun sebuah konsep di komunitas kami yaitu dengan jasa. Kalau di Kota Magelang mungkin belum bisa kelihatan untuk pariwisatanya atau untuk ideal-ideal kesenian, hanya kesenian dianggap sebagai pementas atau pengisi acara saja. Tapi di balik itu semua kami mengharapkan atas kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah bahwa kami tidak hanya sebagai pengisi acara, tapi kami memberikan talenta terbaik kami selaku warga dan kecintaan kami untuk Kota Magelang itu besar sekali. Menurutku ekonomi kreatif itu sesuatu yang saling kerja bareng, ya bahasanya mungkin konsep bareng. Kalau misalnya tatanannya kita ngomongin kota, ya caranya ekonomi kreatif itu bisa bersinergi bareng untuk membuat sesuatu di sebuah kota. Kalau ngomongin kota lo ya, saling bersinergi tapi bisa do something gitu. Nah, menurutku itu sih ekonomi kreatif itu. Teman-teman itu, orang kreatif itu sebenarnya orang-orang yang idealis ya menurutku. Mereka berteguh dengan keyakinan dia, melakukannya dengan sepenuh hati, biasanya pakai hati semuanya. Jadi ada hasil yang itu tuh bersenang dengan hati, yang itu tidak bisa ditiru sama orang lain. Awalnya nggak sadar, awalnya saya ya bikin konten aja, dapat AdSense, dapat penghasilan dari situ, udah sesimpel dapat pekerjaan freelance jadinya. Cuma istilah ekonomi kreatif itu baru saya kenal belakangan ini, dan saya baru sudah sadar kalau oh iya ya, saya kan bagian dari ekonomi kreatif juga. Walaupun sumbangsinya nggak terlalu besar untuk ekonomi ya, saya lebih fokus ke ekonomi keluarga saya sebenarnya. Untuk ekonomi daerah juga nggak merasa gitu. Ternyata ada peran juga ternyata dari situ ekonomi kreatif. Kalau kamu mau melevelkan dirimu dengan kota yang kamu tinggal, balik lagi yang tadi, ya akan terjadi cuma lingkup segitu. Tapi kalau kamu ingin menempatkan, aku pengen kota yang ini, ya berarti meskipun kamu tinggal di situ, kamu bisa mencapai di situ, ya nggak masalah, nggak harus kamu di sana, gitu loh. Apalagi dengan era digital sekarang, orang-orang freelance atau enggak tinggal work from everywhere dimanapun gitu, dan tidak harus bekerja di kantor itu, misal seperti itu. Menurutku sekarang kalau kita ngomongin kota yang ideal yang tadi itu seperti apa gitu, ya tergantung diri kita sendiri. Minimal kita mengupayakan untuk diri sendiri. Kota biar ada yang ngurusi sendiri. Tapi pola pikir kita jangan melihat kota tinggalnya kita itu seperti apa, yaitu disamaratakan. Jangan. Usaha kreatif yang mempunyai nilai ekonomi, tapi di dalamnya ada sisi kreativitasnya. Nah, untuk Magelang sendiri ya sebenarnya oke, tinggal di metani bae. Pemerintah itu dalam urusan lingkup saya yang saya ekonomi kreatif satu ini, pemerintah saya belum merasakan peran yang sangat kuat ya untuk mempengaruhi bagaimana saya mendapatkan penghasilan atau bagaimana saya berkreasi gitu. Jadi mendengar kata pemerintah itu tadinya mungkin merasa opo sih, setiap gerakan pemerintah luweh, nggak peduli gitu, dan merasa diri saya pengen ya udah aku bergerak sendiri aja tanpa pemerintah. Kalau dibilang sekarang acuh, sebenarnya jujur masih acuh terkait pemerintah, tapi dibilang peduli ya belum 100% peduli, baru mencoba untuk mengikuti aja pemerintah tuh mau ngapain sih. Saya mungkin belak-belakan aja karena selama ini sikap dari
apa ya, stakeholdernya itu kurang adil menurut saya. Jadi kadang ada yang mungkin sudah kenal dengan seseorang yang ada di posisi atas, akhirnya hanya orang-orang itu saja yang di ini. Ya, sementara kami mungkin perlu mencari market yang lain yang lebih lebih aman menurut kami karena tanpa risiko dan lain-lain. Sementara kalau mungkin dengan pemerintah hanya mungkin kesempatannya aja yang mungkin kita para pelaku itu, karena tidak semua mungkin berani tampil dan berani speak up, itu kan nggak semuanya. Nah, kalau untuk desain dari pemerintah sendiri masih kurang menurut saya. Ya saya nggak ngecek atau apa, cuman ya kita bisa lihat bareng-bareng sih dari misal desain baliho atau desain kopinya lah, minimal kopinya juga, atau visualnya juga kita bisa melihat bareng-bareng. Kayaknya masih bisa diperbaiki lebih baik deh. 10 tahun kemarin sampai sekarang baliho masih sama. Pintar, nggak perlu effort, pintar. Nggak perlu diubah, pintar berarti. Seperti kita di sekolahan menghafal, pintar. Orang cerdas di jalanan, kreatif dia. Tuh, pemerintah adalah pintar, kita cerdas. Udah. Justru saya itu bersinggungan langsung dengan pemerintah, bukan Magelang. Karena saya ini sebenarnya jadi salah satu asesor dan trainer di BNSP. Justru saya dipakai malah oleh pemerintahan dari kota lain. Saya di roasting barista sama kaper, ada 3 itu. Nggak kepake saya di sini. Ekosistem yang dibangun oleh pemerintah itu terkadang tidak bisa sampai ke arus bawah. Yang saya rasakan semua itu terkadang informasi yang penting dan akurat dari atas itu hanya berhenti sampai di kelurahan atau di RW. Yang kami lakukan, kepingin ada suatu hal yang berkaitan terkait dengan masyarakat dan pemerintah itu berkesinambungan untuk membangun nuansa yang lebih bagus lagi di Kota Magelang. Tapi yang saya rasakan untuk pemerintah saat ini tidak semua, akan tetapi informasi yang kami dapat itu pasti terlambat. Justru pemerintah tuh harus hadir di sini, dan nggak cuma hadir loh, tapi benar-benar tahu hulu dan hilirnya. Modalnya apa, ininya apa namanya, garis finishnya tuh, goalsnya tuh apa. Selama ini tuh sorry to say hanya bersifat momentumal aja kan, atau bersifat oh ya ekonomi kreatif, tepuk tangan selesai, habis itu habis lagi. Tapi menurutku dengan apalagi saya tahu pergerakannya Mas John dari awal persiapan ini, semoga ya pemerintah benar-benar hadir di sini, bisa tahu dari hulu sama hilirnya apa, sehingga pemerintah tuh benar-benar tahu progresnya itu seperti apa. Selama ini dinas ya cukup bisa membantu ya. Selama aku di usaha perkayuan, aku balik ning awakku dhewe. Dari 2016-17an itu dinas, terutama DPP KUM ya, dulu di Sperindak, sudah banyak membantu, memfasilitasi untuk pameran-pameran, terutama untuk event sampai sekelas nasional, internasional. Saya pernah mendapatkan fasilitas juga. Kebetulan dalam waktu dekat ini dapat fasilitas juga untuk Borobudur Expo 2025 tanggal 7 sampai 10 Agustus ini, besok di Purworejo. Nah itu selama ini instansi yang terkait dengan usaha saya, UMKM, Ekraf, itu ya buat saya cukup membantu untuk promosi, untuk event, terus untuk supporting lain-lainnya, itu menurut saya cukup membantu. Pemerintah itu sangat punya peran penting bagi kami, khususnya di kebudayaan sendiri. Yang kami selalu flurkan adalah tidak usah memikirkan apapun untuk kami. Kami hanya kepingin membantu kinerja pemerintah bagaimana.
Ya tendensinya nggak cuman pemerintahnya yang muncul, tapi kotanya dan pelaku-pelakunya. Jadi pemerintah menjadi penjembatan kita semua. Dan kadang kan misal ternyata setelah komunitas atau para pelaku ini membuat, yang muncul adalah pemerintah atau bahkan gambar wali kota atau apa. Nah, seperti semacam kayak gitu menurutku misal berkolaborasi ya yang muncul adalah kotanya. Karena kan itu banyak orang, nggak cuma pemerintah tapi para pelaku juga. Jadi ayolah kota nih. Masalah kesel, masalah jengkel, masalah apa kayaknya sudah lewat ya mas saya. Iya, justru saya menghindari. Dari dulu saya memang selalu ada di tengah-tengah. Waktu saya bergerak di Jogja, sama juga. Saya selalu ada di tengah-tengah untuk tetap menjaga ekosistem ini tetap sehat. Karena kalau itu fase sebenarnya, fase teman-teman yang memang peduli dan cinta dengan kalau saya di kopi itu memang fase ada fase pendekar, itu memang ada fasenya, fase di mana teman-teman itu memang percaya bahwa kita mampu sendiri. Nanti fase selanjutnya adalah kita bisa kok, harusnya ini lebih baik kalau kita kolaborasi, saling menjaga, saling tumbuh, misal tumbuh bersama, tumbuh bareng kayak gitu. Kolaborasi yang lintas sektor kayak gitu memang dibutuhkan sih. Itu fase menurut saya. Kedewasaan yang harus melewati, menurutku itu harus dilewati sih. Sampai sekarang saya di fase ini saya sudah ikhlas dengan apapun, sudah di fase itu.